3, 2, 1. Assalamualaikum, dengan saya Jung Erlin. Kita masak bareng yuk. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sebelum kita memasak bubur kacang hijaunya kita cuci sampai bersih ya. Di sini aku pakai kacang hijau seberat 250 gram. Dan aku cuci 3 kali bilasan atau sampai kacang hijaunya benar-benar bersih. Untuk kacang hijau yang mengambang di air itu tandanya kacang hijaunya sudah rusak ya. Jadi harus kita buang. Setelah aku buang kotorannya, kini aku mau ubek-ubek kacang hijaunya. Lalu airnya aku buang, kemudian aku ganti yang baru. Setelah aku ganti yang baru, kini aku ubek-ubek lagi sampai debu-debu dari kacang hijaunya itu larut ke dalam air. Kemudian aku buang airnya dan aku ganti lagi dengan air yang baru. Bilasan ketiga udah bersih ya. Kemudian airnya aku buang lagi. Sekarang kacang hijaunya mau aku tambahin air sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Setelah itu kita masak di api sedang ya, dan tunggu sampai mendidih. Setelah airnya mendidih, kita tunggu kurang lebih 5 menit ya. Setelah kurang lebih 5 menit direbus, kita bisa matikan kompornya, kemudian tunggu sampai 30 menit. Itu adalah cara untuk menghemat gas dan kacang hijaunya cepat empuk. Setelah 30 menit, kita bisa masak kembali di api sedang aja. Kemudian aku masukin setengah ruas jahe yang aku potong tanpa terputus. Kemudian aku masukin 1 lembar daun pandan. Agar kacang hijaunya gurih, aku masukin 1/4 sendok teh garam. Kemudian rebus sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, kita bisa masukin gula pasir. Di sini aku pakai 100 gram gula karena aku tidak suka terlalu manis. Kemudian aku masukin sedikit demi sedikit tepung tapioka yang sudah dicampur dengan air. Sambil dimasukin, kita harus aduk kacang hijaunya ya. Kalau sudah mendidih kayak begini, kita rebus kurang lebih 7 menit atau sampai matang ya. Setelah bubur kacang hijaunya sudah matang, kita ganti masak bubur mutiaranya. Karena aku suka yang agak encer, jadi aku tambahin 500 ml air. Kalau kalian suka yang agak kental, bisa dikurangin ya takaran airnya. Kemudian aku masukin 30 gram mutiara. Lalu aku tambahin 1 lembar daun pandan ya. Dan rebus sampai matang ya. Dan mutiaranya berubah menjadi bening. Kalau mutiaranya sudah matang, lanjut yuk kita bikin santannya. Pertama-tama aku masukin 500 ml air. Kemudian aku tambahin 65 ml santan kental. Dan aku pakai santan yang kemasan ya. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan dan 1 sendok teh garam ya. Kemudian rebus santan sampai mendidih dan harus selalu diaduk terus ya, agar hasil santannya nanti tidak akan pecah dan hasilnya nanti akan jadi lebih cantik.
dan tentunya enak. Setelah santannya selesai, kini saatnya membersihkan nangka dari bijinya. Setelah nangkanya sudah terpisah dari bijinya, kalian bisa potong-potong nangkanya sesuai dengan selera kalian ya. Dan setelah semuanya siap semua, kita bisa plating. Pertama-tama aku masukin 3 sendok kacang hijau, dan kemudian aku mau masukin bubur mutiaranya. Bubur mutiaranya agak encer kayak begini ya, sesuai dengan kemauan aku. Lalu aku tambahin santan yang sudah kita masak tadi. Di sini aku masukin 10 sendok makan santan ya. Kemudian aku mau masukin toppingnya, yaitu nangka yang udah kita potong. Nangka ini selain mempercantik, juga menambah aroma dan cita rasa yang nikmat. Lalu aku kasih hiasan lagi daun pandan agar bubur kacang hijaunya lebih cantik lagi dan menarik. Alhamdulillah, bubur kacang hijaunya sudah jadi. Selamat mencoba ya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya, dan tunggu video saya selanjutnya ya.